Halo Pilar Muda, selamat datang di Ruang Kebangsaan, berefleksi, berdiskusi, berkontribusi. Aku Gerin, dan hari ini kita akan berdiskusi tentang tema yang sangat penting nih, tapi seringkali banyak generasi muda yang nggak memahaminya. Apa itu? Pilar Muda, kita akan berdiskusi tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan cinta tanah air. Kita akan bahas topik ini dengan sangat ringan dan juga relevan untuk generasi muda saat ini nih. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh 4 narasumber yang keren-keren. Kita kedatangan teman-teman CPNS Kementerian Kehutanan. Kita kenalan dulu kali ya, karena tak kenal maka tak sayang. Di sini ada Kak Sakinah, Bang Noval, Kak Putri, dan Bang Rahmadani. Boleh perkenalan dulu satu-satu ya, dimulai dari Kak Sakinah, silakan. Baik, terima kasih Bang Gerin atas kesempatannya diundang di podcast Ruang Kebangsaan ini ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sakinah Rahmawati, biasa dipanggil Kina. Saya dari BBKSDA Sumut. Kenalkan nama saya Noval Zidal Paras, bisa dipanggil Noval, asal instansi BPKSDA Jawa Timur. Kenalkan, saya Putri Ariska, bisa dipanggil Putri, asal instansi BBKSDA Riau. Halo semuanya, nama aku Rahmadani, biasa dipanggil Dani dari instansi Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Oke, itu dia pilar muda keempat narasumber kita. Jadi sekarang kita mulai langsung aja ya. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu nih. Jadi sesuai dengan topik pembahasan kita, apa sih wawasan kebangsaan itu menurut abang kakak semua? Bisa mulai dari Kak Sakina ya. Kalau menurut aku ya Bang Gerin, wawasan kebangsaan itu sebenarnya gimana cara kita memandang Indonesia itu sebagai satu kesatuan, baik dari segi wilayah, budaya, suku, agama, maupun sejarah. Kalau menurut Bang Noval, gimana nih Bang Noval? Kalau menurut aku, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, oke. Kalau menurut Kak Putri, gimana nih Kak Putri? Menurut aku, wawasan kebangsaan itu cara kita memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Gak cuma hafal Pancasila atau lagu kebangsaan, tapi juga punya rasa bangga dan tanggung jawab sebagai bagian dari negara itu. Intinya kita sadar kalau cinta tanah air itu bukan cuma kata-kata, tapi tindakan yang nyata. Oke, jadi sebenarnya wawasan kebangsaan itu harus kita pahami semua ya, termasuk untuk generasi muda ini kan. Tapi nih, abang kakak semua, kalau kita lihat banyak banget anak-anak generasi muda, khususnya Gen Z ini, yang masih jarang membahas tentang topik ini di lingkungannya. Karena generasi muda itu jarang kan ya membahas isu-isu yang dianggapnya memang serius atau dibahasnya terlalu kaku untuk kehidupan sehari-hari. Menurut abang kakak semua, kenapa sih topik ini tuh tetap penting untuk kita pahami? Boleh, Bang Noval? Kalau menurut aku nih, wawasan kebangsaan itu penting karena menjadi perekat seluruh rakyat untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Karena ini membantu mengurangi potensi perpecahan yang timbul dari perbedaan. Kalau menurut Bang Ramadhani, gimana nih Bang Ramadhani? Wawasan kebangsaan itu penting banget ya, karena jadi fondasi identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Contohnya di kehidupan sehari-hari, yaitu menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan bangga menjadi bagian dari Indonesia itu sendiri. Oke, oke. Kalau menurut Kak Putri, gimana Kak Putri? Kalau menurut aku tentunya wawasan kebangsaan ini penting ya untuk dipahami, karena dari sana bisa tumbuh rasa cinta, rasa memiliki, dan tanggung jawab terhadap Indonesia. Dengan memiliki wawasan kebangsaan, kita jadi tahu siapa diri kita sebagai bangsa. Kita mengerti nilai-nilai yang menyatukan kita, kayak Pancasila, semangat gotong royong, dan toleransi. Itu semua jadi landasan biar kita nggak gampang goyah oleh pengaruh luar atau konflik yang bisa memecah bangsa. Oke, tadi kan kita udah membahas wawasan kebangsaan nih. Next, kita mulai ke pembahasan yang agak lebih dalam lagi ya. Jadi, supaya wawasan kebangsaan itu nggak cuma jadi sebatas pengetahuan atau wawasan aja, kita bisa implementasikan nih, abang kakak, di kehidupan sehari-hari.
kita akan langsung masuk ke pembahasan bela negara dan cinta tanah air ya. Bela negara dan cinta tanah air juga bagian dari wawasan kebangsaan tersebut. Apa sih bela negara dan cinta tanah air ini menurut Abang Kakak dan apa bentuk implementasi di kehidupan generasi muda khususnya bagi Abang Kakak sebagai CPNS nih? Boleh Kak Sakinah? Bela negara itu kan semua bentuk sikap, perilaku, tindakan warga negara yang dilakukan itu secara sadar untuk menjaga keutuhan bangsa. Sedangkan cinta tanah air itu merupakan rasa sayang, bangga, dan peduli terhadap bangsa. Antara bela negara dan cinta tanah air itu biasanya saling melengkapi. Cinta tanah air itu merupakan perasaan, sedangkan bela negara itu merupakan wujud dari perasaan itu baik lewat menjaga persatuan, berperilaku jujur, maupun berkontribusi membangun bangsa. Nah, untuk bentuk implementasinya bagi saya seperti jujur dalam bekerja, berusaha untuk disiplin dan bertanggung jawab pada setiap tugas yang dibebani pada saya, apalagi sebagai CPNS pastinya ya, serta tidak korupsi. Oke, kita lanjut ke Kak Putri. Gimana nih Kak Putri? Menurut Kak Putri? Aku ya, bela negara itu berarti sikap dan tindakan warga negara yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan Indonesia dari segala ancaman, baik yang berasal dari luar maupun di dalam negeri. Sedangkan rasa cinta tanah air itu yaitu perasaan setia, peduli, dan bangga terhadap tanah air ini. Kemudian untuk implementasi yang bisa saya lakukan yaitu contohnya profesional dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Oke, nah jadi sebenarnya bentuk implementasi itu bisa kita lakukan di mana saja, oleh siapa saja kan. Apalagi kita sebagai generasi muda yang mulai masuk ke era digitalisasi nih. Jadi semua bisa dilakukan ya oleh generasi muda, termasuk untuk mengajak generasi muda lainnya dengan membuat konten-konten cinta tanah air. Tapi pasti nih banyak pihak muda yang masih penasaran apa sih yang bisa benar-benar menggambarkan rasa cinta tanah air kita di era digitalisasi ini. Boleh mungkin Bang Naufal? Kalau menurut aku sih, hal yang benar-benar bisa menggambarkan rasa cinta tanah air di era globalisasi yaitu menggunakan teknologi untuk melestarikan budaya dan sejarah dengan cara berpartisipasi dan menonton serta mempromosikannya di media sosial. Oke, contohnya seperti itu ya. Kalau menurut Bang Ramadhani, gimana nih Bang Dani? Kalau menurut aku, hal yang menggambarkan cinta tanah air itu di era digital ini, yaitu pertama bisa menggunakan media sosial, yaitu menyebarkan konten positif dan tidak menyebarkan berita hoax. Yang kedua ada mendukung produk dan inovasi anak bangsa, yaitu memakai platform lokal, membeli produk-produk buatan Indonesia dan membantu UMKM sekitar. Oke, kalau menurut Kak Sakinah, gimana nih Kak Sakinah? Di era sekarang ini kan sudah mudah ya kita apa-apa itu bisa diakses melalui HP ataupun laptop. Pasti Betul. para teman-teman juga suka dong scroll TikTok ataupun medsos lain. Nah di dalam itu nggak sedikit kita temukan banyak anak-anak muda yang berkarya membuat konten-konten yang mengangkat keanekaragaman budaya lokal maupun sejarah bangsa yang dibungkus dengan penyampaian yang menarik. Dengan cara itu, termasuk salah satu penggambaran rasa cinta kita dengan tanah air. Oke, setuju banget nih aku Pilar Muda sama Abang Kakak ini. Jadi sebetulnya dengan kita pakai produk-produk lokal juga itu merupakan bentuk dari implementasinya. Banyak kok produk Indonesia yang oke-oke juga kualitasnya gitu kan. Kalau kita bahas digitalisasi ini, Abang Kakak mungkin pernah tahu ya, kalau di 17 Agustus banyak konten tentang konten kreator yang ikut memeriahkan HUT kemerdekaan Indonesia. Dan juga ada konten lainnya, contohnya seperti make up edisi kemerdekaan. Itu mungkin ya yang bisa jadi salah satu bentuk sederhana dalam berkampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya nih. Mungkin tadi kan kita sudah tahu bagaimana caranya implementasi wawasan kebangsaan, kemudian bela negara dan cinta tanah air. Tapi pasti setiap implementasi banyak juga tantangannya nih, Abang Kakak. Menurut Abang Kakak sendiri nih,
Apa sih tantangan terbesar untuk generasi muda atau Gen Z dalam menjaga wawasan kebangsaan, bela negara, dan cinta tanah air di era digitalisasi ini? Boleh dari Bang Ramadhani dulu. Kalau aku tantangan terbesarnya yaitu menjaga jati diri dari banyaknya budaya luar yang sudah banyak masuk ke Indonesia. Karena di era digital ini mudah banget kita itu terpengaruh dengan budaya luar. Maka dari itu kita harus tetap bangga jadi warga negara Indonesia dan melestarikan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Oke, kalau menurut Kak Putri, gimana Kak Putri? Aku sih tantangan yang besar di era digitalisasi ini yaitu hidup yang mulai individualis, yang Hmm, menyebabkan melemahnya rasa peduli antar sesama maupun lingkungan sekitar. Bahkan itu membuat rasa yang membuat menghilangkan kepedulian masyarakat, apalagi berbangsa, sedangkan dengan lingkungan sekitarnya aja tidak peduli. oke. Kalau menurut Bang Nova, gimana Bang Nova? Menurutku, tantangan terbesar untuk generasi kita di era digitalisasi ini adalah penyebaran radikalisme dan hoaks. Contohnya, yaitu media digital menjadi medium penyebaran ideologi ekstrim serta informasi palsu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ini kan abang kakak udah jelasin nih tantangannya. Aku mewakili Pilar Muda, pasti penasaran banget nih. Kalau misalnya abang kakak sekarang sebagai CPNS Kementerian Kehutanan dikasih kesempatan untuk berkampanye tentang cinta tanah air, apa yang akan abang kakak lakukan? Boleh dimulai dari Kak Sakinah. Gimana Kak? Dari aku sendiri, aku ingin melakukan mungkin dari hal yang sederhana dulu, tapi sering disepelekan oleh banyak orang, yaitu menjaga Oke, lingkungan. Aku ingin turun langsung ke masyarakat ataupun di sebuah forum, kemudian melakukan aksi nyata bersih lingkungan yang pastinya. Apalagi kita ini kan merupakan bagian dari Kementerian Kehutanan ya. Jadi sudah betul. seharusnya itu kita ikut menjaga dan melestarikan lingkungan dan alam yang ada. Oke, terima kasih. Gimana kalau untuk Kak Putri, apa yang akan kakak lakukan? Hampir sama dengan Kak Sakina ya, saya juga tertarik untuk mengkampanyekan peduli lingkungan. Salah satunya bisa dengan mengajak orang-orang di sekitar saya untuk mengurangi sampah plastik dengan membawa tumbler atau botol minuman ke luar rumah atau misalnya ke kantor. Oke, kalau menurut Bang Nova, gimana Bang? Kalau menurut aku nih, contoh kampanye yang akan aku lakukan adalah kampanye tentang melestarikan budaya bangsa, mempelajari, menghargai, dan mengembangkan budaya lokal, seperti seni, musik, dan tarian tradisional. Terakhir nih, kalau menurut Bang Ramadhani, gimana nih Bang? Dari aku akan mengajak generasi muda untuk menggunakan dan mengembangkan produk-produk dari Indonesia biar kita nggak cuma jadi pengguna tapi juga kontributor bagi kemajuan Indonesia di era digital ini. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman CPNS Kementerian Kehutanan ini. Sudah mau berbagi ilmu, kemudian membahas tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan cinta tanah air ini. Semua itu bisa dikemas dengan ringkas dan selaras gitu ya, atau dengan kehidupan kita. Tapi nggak terasa ya, kita udah sampai di ujung obrolan seru ini. Intinya, abang kakak CPNS keren kita ini sudah membuktikan. Jadi anak muda itu memang harus melek kebangsaan, tapi dengan cara yang seru dan asik. Makasih banget nih Kak Sakina, Bang Nova, Kak Putri, dan Bang Ramadhani sudah berbagi-bagi insight kerennya. Nah, Pilar Muda, jangan lupa praktikan tips-tips implementasi tadi ya. Hal kecil juga bisa buat kita jadi patriot kok. Sampai jumpa di ruang kebangsaan, berrefleksi, berdiskusi, berkontribusi.